Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Halo sahabat dan bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit aku doain semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi video aku serta menyapa sahabat dan bunda-bunda semua. Terima kasih ya sahabat dan bunda-bunda yang telah mengklik video aku kali ini. Nah, untuk yang pertama kali mampir, salam kenal ya. Aku Femi, ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang saat ini berada di Sumatera Barat. Nah, aku tuh mengontrak ya sahabat di Kota Padang. Nah, sebelum sharing tentang budgeting aku di bulan Januari ini, kita review dulu ya perjalanan 2024. Nggak terasa sudah di tahun 2025 aja. Cepat sekali ya waktu berlalu. Nah, banyak banget perjuangan di tahun 2024. Kalau untuk aku sendiri itu banyak ujiannya ya menurut aku. Nah, di akhir-akhir tahun ini tuh aku mendapatkan ujian ekonomi sulit banget. Kemarin tuh banyak kejadian, dari motor rusak, HP rusak, dan ada juga beberapa kejadian lain yang tak terduga gitu. Nah, dari segi kesehatan juga kemarin aku sakit ya, dan sampai saat ini masih terasa juga sakitnya. Dan dari segi ekonomi juga ya, seperti yang ku ceritakan tadi ya. Nah, untuk sahabat dan bunda-bunda tetap semangat ya untuk budgetingnya. Nah, di sini aku dibilang berhasil juga enggak ya untuk budgeting di bulan 2024 aku. Itu perjalanannya enggak mulus-mulus aja, banyak banget kadang tuh banyak banget boncosnya. Aku ada juga utang sama teman kemarin itu, alhamdulillah udah terlewati ya. Dan di bulan di tahun 2025 ini harapan aku semoga semuanya jauh lebih baik dari segi kesehatan, ekonomi, dari segi ibadah juga tentunya. Ini menurut aku yang terutama itu kesehatan ya. Kalau kita sehat, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar, ibadah lancar, dan aktivitas pun lancar. Kalau kita sakit semuanya jadi sulit gitu ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, aku tuh merasakan banget di saat aku sakit di bagian punggung aku, di bagian belakang itu susah banget untuk bergerak, duduk susah, berdiri susah. Begitupun dengan ibadah sholat juga susah. Iya, bagaimana dengan resolusi tahun 2024-nya sahabat dan bunda-bunda? Sudah banyak yang terwujud atau gimana? Kalau untuk aku sendiri kemarin itu aku ingin menaikkan berat badan ya, tapi tidak berhasil. Dan sekarang berat badan aku naiknya cuma 1,5 kilo ya. Sulit banget bagi aku untuk menaikkan berat badan. Dan kemarin itu aku ingin channel aku ini dimonetisasi dan bisa gajian, tapi alhamdulillah udah monet dan belum gajian. Doain ya semoga aku bisa gajian secepatnya. Dan sulit banget saat ini tuh untuk mengumpulkan dolar ya, karena aku tuh jarang upload dan banyak liburnya gitu ya. Karena beberapa ya alasannya kemarin itu karena sakit, aku juga ada kesibukan pergi keluar kota juga, jadi aku kayak seperti kelelahan gitu, jadi ya jarang untuk upload. Nah, di tahun 2025 ini aku masih punya resolusi untuk menaikkan berat badan ya sahabat dan bunda-bunda. Semoga bisa terwujud. Aku mau naiknya 5-7 kilo aja udah syukur alhamdulillah ya, karena aku tuh susah banget untuk menaikkan berat badan gitu. Dan aku juga lagi belajar kemampuan baru ya untuk ngedit video, untuk pokoknya lagi belajar ya gimana caranya biar bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa untuk membantu perekonomian. Dan aku juga masih ingin mengatur keuangan rumah tangga aku ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga di tahun 2025 ini aku bisa juga gajian dari YouTube ya, dan bisa konsisten, amin. Baiklah sahabat dan bunda-bunda, udah panjang kali lebar kali ceritaku, kembali ke video. Nah, ini aku lagi bikin budget
budgeting Januari 2025 aku ya. Di sini untuk kebutuhan tidak ada yang berubah ya dari bulan-bulan sebelumnya, hanya saja nominalnya itu aku sesuaikan dengan budget yang dikasih Pak Su. Nah, di bulan Januari ini aku mengelola uang 2 juta ya sahabat dan bunda-bunda. Ini tuh udah dikurangin sama pegangan Pak Su, udah dikurangin sama bayar utang juga. Kemarin itu ada ujian ekonomi yang aku bilang tadi ya, jadi itu aku punya utang karena kemarin itu ada kerusakan HP aku sendiri. Aku tuh juga kesulitannya karena aku sebagai content creator butuh HP gitu ya, dan harus diperbaiki, dan itu udah terlewati ya di bulan Desember, akhir Desember ini. Nah, ini di bulan Januari yang aku kelola itu di kewajiban rumah tangga ada beras seperti biasa ya. Ini di sini aku budgetkan 200.000 ya, semoga cukup. Dan listrik atau gas sekarang itu udah naik ya budgetnya jadi 175.000, yang biasanya itu 125.000 ya. Untuk listrik 100 dan untuk gas itu aku anggarkan 25.000. Nah, sekarang itu aku naikkan listriknya karena sekarang kami alhamdulillah udah punya kulkas juga gitu, dan udah ada TV-nya, jadi itu listriknya juga naik. Nah, selanjutnya itu ada BBM. Di sini BBM aku anggarkan 100.000 karena Pak Su pergi kerjanya itu nggak jauh ya dari kontrakan. Dan untuk internet itu bayar wifi 185.000. Nah, di kewajiban rumah tangga ini totalnya 660.000 ya sahabat dan bunda-bunda. Oh iya sahabat dan bunda-bunda, udah pada tahu belum kalau kita itu dikasih subsidi gitu ya sama pemerintah, dikasih double bonus gitu, seperti kita beli token 100.000 yang biasanya itu masuknya 6 ribuan gitu, akan masuk 2 kali lipat jadi 12 ribuan gitu ke ke sekring lampu kita itu, ke KWH-nya. Dan kalau aku sendiri belum dapat ya, karena kemarin tuh pas ngisi tokennya itu di tanggal 31, yang double bonus itu berlakunya dari tanggal 1 Januari, dan tetangga-tetangga di sini alhamdulillah udah pada dapat gitu. Dan nanti tuh aku mau beli, semoga aja masih bisa dapat ya, katanya sih sampai bulan Februari ya. Semoga ini tuh bermanfaat untuk kita-kita ya seperti aku ini ya, ibu rumah tangga yang dengan penghasilan yang minim gitu ya. Lanjut ke budgeting aku lagi, itu hanya sedikit info aja ya. Nah, di sini lanjut yang kedua, itu poin yang kedua, kebutuhan rumah tangga. Yang pertama itu di kewajiban ya, wajib untuk beli beras, listrik, BBM dan internet. Nah, di kebutuhan rumah tangga aku tuh ya kebutuhan bulanan, kebutuhan mingguan, dan aku di sini tuh nggak banyak-banyak pos-posnya ya. Yang ketiga itu galon. Nah, di kebutuhan bulanan ini seperti beli persabunan, beli minyak, beli gula dan kawan-kawannya gitu, itu aku budgetkan 200.000. Dan di belanja mingguan ini aku budgetkan 500.000 ya. Dan nanti tuh akan aku bagi-bagi. Kalau di bulan Januari ini tuh ada 5 minggu ya, jadi akan aku poskan itu 100.000 per minggunya. Kalau ada yang kurang gitu aku subsidi silang aja ya sahabat dan bunda-bunda. Dan galon seperti biasa di sini aku budgetkan 50.000, dan di kebutuhan rumah tangga ini semuanya itu jadi 750.000 ya. Lanjut di budget jajan atau cemilan ini aku anggarkan 400.000, dan dana yang tak terduga itu 190.000. Dana yang tak terduga ini yang memang tidak bisa diprediksi sama sekali ya, jadi itu harusnya lebih banyak gitu ya, tapi karena budget aku di Januari ini itu hanya 2 juta ya, jadi aku pas-paskan aja gimana nantinya aku bisa mensubsidi silang di semua kebutuhan aku ini ya. Dan di sini aku juga mau sharing tips cara aku berhemat dengan berpenghasilan kecil. Yang pertama itu buatkan budgetingnya, boleh budgeting bulanan atau mingguan. Nah, sekarang itu aku masih pakai yang bulanan ya, nanti tuh aku pengen yang pakai yang mingguan juga biar lebih terperinci lagi. Dan aku tuh lebih mendahulukan kebutuhan ya daripada keinginan. Di sini tuh saat belanja bulanan aku juga seperti itu ya, mencatat apa-apa aja yang habis di rumah, dan saat belanja itu biar nggak kalap juga, dan biar nggak asal beli gitu. Dan aku tuh nggak numpuk-numpuk
stok, dan saat penggunaan listrik air pun aku juga berhemat ya sahabat dan bunda-bunda. Jadi aku di sini tuh pakai Senio dan aku tuh nggak ngidupkan air setiap saat, jadi bisa dalam sehari itu 1 atau 2 kali aja aku menghidupkan airnya. Begitupun dengan lampu, jika tidak dibutuhkan lagi aku matikan dan aku cabutin itu colokan kipas angin, cas HP gitu ya. Jika tidak digunakan kita cabut aja dari colokannya gitu. Nah, ini sedikit cara aku berhemat dengan berpenghasilan kecil ya sahabat. Jika punya tambahan boleh ya tulis di kolom komentar aku. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan bunda-bunda yang telah meluangkan waktunya, kuotanya untuk nontonin video aku. Dan selanjutnya aku juga mau mohon maaf jika selama di video maupun dubbing ada perkataan atau perilaku aku yang kurang berkenan. Ambil baik dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.